Gini Ustaz, kami ada sesuatu buat Ustaz. Apa itu? Mau tahu nggak, Ustaz? Ustaz mau tahu nggak? Ustaz mau tahu nggak? Mau tahu banget atau mau tahu bingit? Ya, apa itu? Re, mau nggak? Satu, dua, tiga. Stop, yuk. Ustaz. Ada yang pegang ini rengga ini, bahaya ini. Thank you, Ustaz. Ya juga Tat. Oke, sip, sip, sip. Thank you, sir. Ya, Sabila, terima kasih. Restu, terima kasih Pak Prai. Mana lagi? Terima kasih banyak waktu semester ini Ustaz ya. Iya. Terima kasih juga ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan pada siang hari ini, mungkin lebih baiknya teman-teman menyalakan videonya. Nggak apa-apa belum mandi. Saya juga belum mandi kok. Musim hujan. Lagi hujan nggak di tempat kalian? Aman. Aman ya, Sabila. Sabilillah. Aman. Kalimantan aman Ustaz. Kamu Kalimantan mana? Kalimantan Timur. Nggak pernah banjir ya? Kadang ya banjir kalau misalkan lagi musim banjir. Kadang kalau Sungai Mahakam sih, Sungai Mahakamnya meluap, banjir. Rumahmu ya kena banjir? Ya, kalau rumah saya sih enggak. Maksudnya enggak masuk gitu loh. Tapi kalau depan gangnya itu banjir. Oke. Ya nggak apa-apa. Yang penting nggak banjir perasaan. Ya bahaya itu. Iya siap. Oke. Ustaz, YouTube Ya. Ustaz mantap. Apa? Iya, teman-teman harus subscribe lah. Oke, siap Ustaz. Nanti saya subscribe. Wah, mantap. Aduh. Oke. Yang presentasi hari ini siapa? Hilwa. Ustaz. Hilwa Kamila. Dengan siapa? Ferdi. Sudah datang semua? Sudah masuk Zoom? Udah masuk Ustaz. Sudah masuk? Oke. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu. Setelah sekian lama kita tidak bertemu dan hanya melalui WA. Ya kan mungkin hanya 2 kali ya kita melakukan kuliah lewat Zoom. Bang, hujan. Hujan, di mana hujan? Ya, kita hanya beberapa kali aja. Ya paling enggak di awal dan di akhir. Karena itu juga atas permintaan teman-teman juga terkait dengan kuota yang mahal, kemudian sinyal dan lain sebagainya. Tetapi kemudian itu bukan dijadikan sebagai sebuah masalah. Saya yakin bahwa untuk meningkatkan potensi dan mengembangkan diri dari kalian tidak hanya lewat perkuliahan WA, tetapi mungkin juga bisa melalui mekanisme lain. Salah satunya mungkin memperbanyak membaca, memperbanyak bercengkrama, memperbanyak diskusi, tetapi mengurangi ngerumpi dan rebahan. Ya, itu yang penting.
Baiklah, sebelum kita mulai perkuliahan pada siang hari ini, mari kita berdoa. Semoga teman-teman semuanya diberikan kesehatan, karena di zaman pandemi ini yang mahal itu adalah sehat, ya kan? Kita sudah berusaha, tetapi pada akhirnya kita tetap tawakal dan saling mendoakan, karena dengan doa inilah yang menjadi obat mujarab kita sebagai sesama muslim untuk selalu membantu, karena kalaupun tidak secara materi, paling tidak sesama muslim itu kita harus saling mendoakan, paling tidak sehat lah ya, paling tidak sehat. Ala hazhinia wa ala kulli linatin salihah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, hari ini kita kemungkinan perkuliahan Zoom yang mungkin di semester ini terakhir ya. Mungkin nanti dilanjutkan dengan mata kuliah lain yang kalau kebetulan bertemu ya kan. Ya mungkin bisa bertemu karena teman-teman ini kan hukum tata negara ya kan. Ya, yang akan presentasi hari ini adalah Hilwa dan siapa? Salsa ya. Ya, mungkin bisa dimulai. Kurang satu ya? Yang presentasi. Yang presentasi Hilwa, Ferdi, sama Tony, Ustaz. Oke. Apa sama Ana, Ustaz? Habib. Oke, tafadhol Habib. Ya. Silakan kepada moderator, langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan nikmat dan kesempatannya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Shalawat salam kita berikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Yang saya hormati Bapak Dosen Prayudi Rahmatullah MH. Baiklah, dalam pembahasan materi kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang materi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pemateri pertama. Yang ketiga, memuat norma-norma atau aturan-aturan, ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional. Yang keempat, UUD 1945 dalam tertib hukum Indonesia merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi. Di samping itu sebagai alat kontrol terhadap norma-norma hukum positif yang lebih rendah dalam hierarki tertib hukum Indonesia. Selanjutnya yaitu materi hukum dasar tak tertulis. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Pada tahun 1999 sampai 2002, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami perubahan amandemen yang keempat. Perubahan dalam bentuk amandemen yaitu penambahan dan pengurangan beberapa hal yang selama ini belum dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan difokuskan pada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan bukan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Maka dari itu, Undang-Undang Dasar 1945 sudah tidak bisa lagi dirubah jikalau ada suatu permasalahan yang berkembang sesuai perubahan zaman. Jalan satu-satunya ialah revisi Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu tuntutan reformasi 1998 ialah dilakukannya perubahan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Demikian presentasi dari saya. Sekarang kita lanjutkan ke pemateri yang ketiga yang akan dibawakan oleh Saudara Ferdi. Kepada Saudara Ferdi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdi Firmansyah sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan proses dan hasil amandemen UUD 1945
Amandemen atas UUD 1945 dimaksudkan untuk mengubah dan memperbarui konstitusi negara Indonesia agar sesuai dengan prinsip-prinsip negara demokrasi. Dengan adanya amandemen terhadap UUD 1945, maka konstitusi diharapkan semakin baik dan lengkap menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan dan kehidupan kenegaraan yang demokratis. Sekian dari saya, materi ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pemateri yang ketiga. Sekarang kita memasuki sesi pertanyaan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan bisa ditulis di komen ataupun secara langsung. Kita membatasi 3 pertanyaan. Silakan jika ada pertanyaan dari materi yang disampaikan oleh Hilwa dan kawan-kawan, monggo. Ayo bertanya. Tanya apa aja boleh. Yang penting jangan tanya utang. Ana mau tanya, Akbar. Ya, langsung aja Akbar. Kamu bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, kan kalau misal apabila undang-undang itu ada kayak kontroversi kayak misal undang-undang RUU KUHP, RUU Cipta Kerja itu kan mendapat banyak kontroversi ya terutama dari kalangan mahasiswa dan lain-lain. Itu apakah undang-undang yang bermasalah itu apa bisa diamandemen dengan seenaknya? Dan apabila undang-undang itu apa bisa dibuat dan diganti begitu saja dengan enaknya gitu. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Akbar. Yang lain. Cinta, Aliza, Salsabila. Monggo jika mau bertanya. Vivilia sambil nyetir nggak apa-apa bertanya, monggo. Nggak apa-apa, hidupin aja videonya. Kalau kalian pernah belajar tentang kitab Adabut Ta'lim wa Ta'lim, itu pasti akan tahu. Kalau dosen yang hidupin video, kalian enggak. Nah, itu gimana itu? Secara adabnya. Kecuali dosennya nggak pakai video ya, hanya suara aja boleh. Nggak, kalau Pak Pra itu sih santai. Tetapi kalau misalnya ketemu dosen senior ya, itu mesti akan diprotesi kalian. Ya hanya sebagai pengingat aja. Kalau Pak Pra itu malos, boleh dinyalain, boleh enggak. Boleh bertanya, boleh tidak. Yang nggak boleh kayak dulu. Siapa? Yusuf. Nah, ada orangnya nih. Nggak ada, Ustaz. Nggak ada. Ya udah di blacklist dia. Oke. Bisa dijawab Hilwa pertanyaannya. Bagaimana jika ada undang-undang atau peraturan yang kemudian itu saling bertentangan ya? Kurang lebih seperti itu ya. Siapa tadi? Pandu ya? Siapa tadi? Akbar Purnomo, Ustaz. Oh, Akbar Purnomo, Ustaz. Ya, Akbar. Ya, Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Akbar Purnomo. Apabila ada undang-undang yang akan diamandemenkan, itu ada sidang pertama yaitu sekitar sidang paripurna. Kita ketahui dulu bahwa Omnibus Law ini sudah sudah menjadi rancangan di beberapa hari sebelum dibentuknya. Gitu. Nah, pertanyaannya, apabila ada undang-undang dasar yang akan dibentuk yang akan diamandemenkan itu ada sidang pertama.
sebelum dibentuknya. Dan kalau ada kontroversi yang lain itu akan di demo lah seperti yang kita rasakan pada sekarang ini gitu. Terhadap poin-poin yang ada dalam undang-undang itu sendiri. Gimana Mas Purnomo? Apa kurang? Ya, terima kasih atas jawabannya. Ya, sama. Oke, yang lain. Materinya itu apa ya? Sudah komplit kayaknya ya, dari undang-undang, kemudian membahas tentang DPR, KY. Sebetulnya itu sudah teman-teman dapat ketika materi kewarganegaraan ya. Kalian semester ini belajar tentang kewarganegaraan nggak? Halo, suara saya dengar nggak? Dengar Ustadz. Oh, dengar. Dapat nggak mata kuliah itu? Kok lemes semua ini, belum ngopi kayaknya ini. Nggak apa-apa, kuliah sambil ngopi. Kalau kalian nggak punya kopi, nah Pak Pra ini jual kopi. Kalian bisa beli, bisa original, bisa kopi luwak, bisa kopi rempah. Ini sambil promosi lah ini. Kalian nggak mau bicara, tak promo aja. Kopi hitam, Ustaz. Ya. Ya, ada yang dari ini, mana? Makassar, Sulawesi. Ustaz, cuman keturunan orang Sulawesi gitu. Oh. Nah, Ada ini kan, Arabica Coffee. kalau kopi Toraja enak, Ustaz. Oh, Kopi Toraja. Nah, Oke, yang lain. Ya kurang 2 pertanyaan lah. Ya. Nah, sekarang kita lanjut ke mana? Ke laptop. Ya, ini terkait dengan judul kita hari ini yaitu Pancasila. Apa tadi? Bagaimana yang dijelaskan teman-teman tadi? Sebetulnya banyak kalau teman-teman mampu untuk bertanya, misalnya tentang DPR, kemudian MD3, tentang KPK, tentang apa tadi? Amandemen dan lain sebagainya. Monggo, silakan. Sambil ngopi nggak apa-apa, sambil makan gorengan, sambil minum, relax, nggak usah tegang-tegang. Saiful, ayo, udah ganteng, silakan bertanya. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya. Oke, Rengga, silakan Rengga. Nah, di sini kan di makalah tertulis berjudul Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu kan Ustadz. Di sini saya mau bertanya kepada pemateri, bagaimana pendapat menurut pemateri tentang Undang-Undang Dasar dan Pancasila secara sebagai fundamental norm. Ya. Pemateri jelaskah pertanyaan saya?
Baik, terima kasih kepada Saudara Rengga. Assalamualaikum, saya mau tanya Ustadz. Pak. Waalaikumsalam. Ya, Cindy, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di makalah ini dijelaskan bahwasannya Mahkamah Agung merupakan pemegang kekuasaan kehakiman. Terus dijelaskan juga bahwasannya kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 Undang-Undang 1945. Jadi yang ingin saya tanyakan, apakah keadilan yang ada di Indonesia ini sudah sesuai dengan Undang-Undang 1945 dan juga sudah sesuai dengan Pancasila pada poin kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya bagus dan suaranya juga bagus ini. Saya rekomendasikan untuk lomba debat. Ini cocok bahasa-bahasa seperti ini, misalnya lo debat community syariah, atau bisa jadi MC juga bisa. Oke, yang lain silakan. Mau dijawab Habib ya, tafadhol Habib. Nah, Ustaz, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada penanya Ananda. Yang pertama saya akan menjawab pertanyaan Cindy, yaitu terkait kekuasaan tertinggi yang peradilan. Oke. Perlu kita ketahui bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung, dan badan peradilan yang berada di bawahnya adalah lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi itu menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum atas keadilan. Jadi pertanyaannya yaitu tentang keadilan. Jadi kalau tidak sesuai dengan Pancasila dan undang-undang, maka harus ditegakkan dengan keadilan tertulis maupun tidak tertulis. Karena hal dalam keadilan di seluruh negara Republik Indonesia ini berdasarkan kepada Undang-Undang Dasar Pancasila, yang mana Pancasila sebagai sumber hukum. Jadi kalau suatu masalah tidak sesuai dengan undang-undang dan Pancasila, maka harus ditindaklanjuti kepada yang pertama peradilan tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Langsung ke MA, Mahkamah Agung. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa ditanggapi. Habib, tafadhol. Aina Habib. Ajib awalan Habib, ain. Sabilillah, mau menambahkan boleh? Atau sudah kita akhiri perkuliahan hari ini? Ayo, Mustajab, bisa dijawab, dibantu. Kamu dengan siapa itu, Mustajab? Teman saya, Ustaz. Teman? Kakak? Enggak, saudara, Ustaz. Oh, saudara. Ya nggak apa-apa, ikut kuliah aja. Iya. Kapan perlu ibu, bapaknya, adiknya diajak. Iya, siap. Nanti aku keluarga, Ustaz. Ya, monggo silakan.
Rizal, Saiful, Restu, Merlines, Andini, Ahmad Yazid, sebagai orang atau mahasiswa syariah, kalian itu dituntut untuk aktif. Nah, kan kalian ini adalah calon-calon hakim, calon-calon lawyer, calon-calon dai, calon-calon KPU, anggota dewan, kemudian MK, kemudian MKY, Mahkamah Agung. Itu kalau kalian diam 1000 bahasa itu nggak bakal. Jadi mulai semester 1 ini kalian harus belajar berbicara. Ya nggak harus benar apa yang dibicarakan itu. Paling tidak ada sebuah mental untuk berbicara di depan umum. Karena yang membedakan kalian dengan fakultas lain itu kelebihannya fakultas syariah itu. Jadi ketika di forum itu kalian itu menjadi singa podium. Nah, itu sudah menjadi bukan rahasia umum bahwa orang syariah itu ya memang singa podium gitu. Gini Ustaz, kami ada sesuatu buat Ustaz. Apa itu? Mau tahu Ustaz? Ustaz mau tahu nggak? Ustaz mau tahu nggak? Mau tahu banget atau mau tahu dingin? Ya, apa itu? Mau 1, 2, 3. Ustaz. Ada yang pegang ini rengga ini, bahaya ini. Ustaz. Ya juga Tat. Oke, sip. Thank you sir. Ya. Sabila, terima kasih. Restu, terima kasih Pak Prai. Mana lagi? Terima kasih banyak waktu semester ini Ustaz. Iya. Terima kasih juga ya teman-teman. Tapi setidaknya Ustaz sudah mengajar dan mengasih materi. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Maaf Ustaz. Sendiri Rat. Kenapa? Maaf kalau dari tadi off cam. Oh, gitu. Ceritanya surprise. Pak, ini masuk konten apa? Iya, nanti kita Masuk konten, Pak. Kita masukkan konten. Ya wis lah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Bapak. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Love you. Sehat selalu Ustaz. Ya, nggak apa-apa. Sama-sama. Oke. Ya, kalau nggak ada lagi kita akhiri lah ya. Terima kasih ya atas surprise-nya. Saya pribadi mohon maaf kalau misalnya saya ada kesalahan, misalnya pas awal pertemuan yang membuat saya muring-muring, marah. Sebetulnya nggak marah, Rek. Saya itu kan tipe orang yang mudah senyum sih. Nggak mau nggak mau terlalu kaku, ya kan? Iya, Ustaz. Makanya ya dinikmati ya apapun itu. Dan semoga apa yang misalnya teman-teman dapat nanti bisa bermanfaat, dan saya paham betul bahwa kondisi kita kuliah melalui WA itu tidak terlalu masif dan masih banyak kekurangan di sana sini, dan tentu untuk mengembangkan keilmuan
utamanya yang terkait dengan mata kuliah teman-teman, yakni Pancasila itu bisa dibaca, ya kan, bisa dibaca lagi di beberapa literatur, ya kan, literatur maupun beberapa jurnal dan buku. Dan sampai berjumpa lagi misalnya di mata kuliah yang akan datang. Kalau misalnya selama perkuliahan ini ada yang kurang dari saya, misalnya tidak terlalu jarang untuk melakukan kuliah lewat Zoom, itu karena saya menyadari bahwa kondisi seperti ini kan misalnya semuanya serba susah. Kalau kemudian kita selalu lewat Zoom, mungkin kendala sinyal, kendala kota, dan kendala-kendala yang lain. Oke, ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Saya, Pak. Ya, Akbar. Tafadhol, Akbar. Semester 2 nanti apa kita masih ketemu sama Pak Fred? Gak ngerti ya, anakku. Cepet-cepetan ya, kalau cuman mata kuliahnya apa? Saya itu ngajarnya hukum tata negara. Ya, semoga bertemu di kemudian hari dan semoga tidak online lagi, bisa offline. Karena online ini kan banyak masalah ya, utamanya terkait dengan informasi pengetahuan yang kemudian saya tidak terlalu aktif di dalam menyampaikan materi-materi. Insya Allah tidak, Ustadz. Ya. Oke. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Mohon maaf atas segala hilaf dari awal sampai akhir, dan juga saya juga sudah memaafkan jika teman-teman mempunyai kesalahan. Tapi ya karena dia sudah su'ul adab, maka kemudian saya tidak bisa memberikan sesuatu yang baik kepada dia karena dia sudah tidak berbuat baik kepada saya. Tetapi secara pribadi saya sudah memaafkan, dan teman-teman saya kira tidak pernah punya salah ke saya. Mungkin saya yang punya salah, tetapi sebagai sesama muslim paling tidak kita tuh harus saling memaafkan, karena 3 hari saja kita sudah tidak memaafkan, itu akan menjadi sebuah malapetaka, ya kan, menjadi sesuatu yang kurang baik, ya kan. Sesama muslim itu harus saling memaafkan. Terima kasih atas segala partisipasinya. Semoga teman-teman semuanya selalu semangat dan tetap optimis dan tetap mengembangkan potensi, karena kalau kemudian bukan diri kita sendiri, siapa lagi yang bisa? Nggak mungkin misalnya orang lain akan mengembangkan potensi diri kita. Maka untuk itu harus tahu diri, teman-teman harus menganalisis diri, kira-kira saya ini di mana, nanti ketika lulus itu mau jadi apa. Itu harus dipersiapkan mumpung semester awal, karena istilah tanah itu kalian ini masih menjadi tanah basah, lahan basah, yang ketika ditanami apa-apa itu bisa tumbuh. Kalau ditanami jagung ya tumbuh jagung, kalau ditanami kacang tumbuh kacang, kalau ditanami misalnya ganja ya timbul ganja. Seperti itu. Jadi kalau istilahnya itu, kalau kalian pengen harum itu harus berteman dengan penjual minyak wangi. Tetapi kalau enggak ya mungkin tidak akan menjadi harum. Dan terima kasih semuanya. Mohon maaf sekali lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.